Kegiatan ini tentunya kegiatan yang sangat baik karena dengan meningkatnya kapasitas kepala sekolah, maka manajerial di suatu sekolah pasti akan lebih berjalan dengan baik. Minggu lalu, Bupati Manggarai itu mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Kabupaten Manggarai. Kegiatan ini tentunya kegiatan yang sangat baik karena dengan meningkatnya kapasitas kepala sekolah, maka manajerial di suatu sekolah pasti akan lebih berjalan dengan baik tentunya. Oke, tetapi pada kesempatan ini saya tidak membahas tentang itu, dan secara khusus saya membahas tentang penekanan Bupati Manggarai berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Kenapa sampai Bupati Manggarai menyinggung soal dana BOS, sedangkan tahun-tahun sebelumnya dana BOS itu tidak pernah disinggung. Mungkin disinggung ya, tapi tidak secara terang-terangan seperti ini. Kenapa sampai seperti itu? Paling tidak ya karena ya ada hal-hal tertentu yang menurut Bupati Manggarai ya tidak pernah dilihat selama ini berkaitan dengan penggunaan dana BOS. Oleh karena itu kita akan membahasnya di video ini. Oke, sebelum kita membahas secara khusus tentang dana BOS ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe channel YouTube ini supaya channel ini bisa berkembang dengan baik ke depannya. Oke, langsung saja kita membahas kenapa sampai Bupati Manggarai itu menyinggung secara khusus tentang dana BOS ini. Ya, karena menurut saya ini ya, menurut pandangan pribadi saya itu karena Bupati Manggarai itu sangat mengetahui bahwa dana BOS ini peluang untuk diselewengkan penggunaannya itu sangat besar. Ya kalau selama ini ya mungkin ya tidak muncul ke publik, seolah-olah ya tidak diketahui bahwa ada penyelewengan penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Tetapi Bupati Manggarai itu menyadari dan tahu bahwa sebenarnya ya tidak semua dana BOS yang dikucurkan ke sekolah-sekolah itu digunakan secara benar, digunakan secara baik dan benar. Oke, saya pakai kata baik dan benar karena ya peluang untuk ya menggunakan dana BOS ini dengan tidak baik ya dan juga dengan tidak benar ya sangat besar kemungkinannya. Oke, kalau selama ini penggunaan dana BOS itu ya mungkin tidak transparan ya. Ada yang transparan, ada yang tidak. Tetapi kalau saya lihat sih kebanyakan tidak transparannya penggunaan dana BOS ini, yang bahkan di satu sekolah pun mungkin ada yang mengetahui tentang penggunaan dana BOS ini hanya kepala sekolah dan bendahar saja. Guru-guru tidak tahu, apalagi komite sekolah pasti tidak tahu. Ya itu sebenarnya tidak benar pengelolaan dana BOS seperti itu. Sehingga melihat kenyataan yang ada, ya Bupati Manggarai itu tekankan secara serius berkaitan dengan penggunaan dana BOS ini agar tidak diselewengkan, atau kepala sekolah ya harus menggunakan dana BOS ini secara tepat untuk operasional sekolah. Oke. Dana BOS itu sendiri untuk juknisnya itu selalu berubah-ubah.
Jadi setiap tahun itu pasti ada perubahan juknisnya, petunjuk teknisnya. Nah, di tahun 2002 ini Permendikbudristek nomor 2 tahun 2022 itu membahas secara khusus tentang petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan anak usia dini, bantuan operasional sekolah, bantuan operasional penyelenggara pendidikan kesetaraan. Nah, perubahan petunjuk teknis dari dana BOS itu sendiri ya tentunya hasil evaluasi dari penggunaan dana BOS di tahun-tahun sebelumnya, sehingga lahirlah petunjuk teknis yang baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, di sini yang akan saya bahas secara khusus yang berkaitan dengan penyelewengan dana BOS-nya. Kenapa sampai Bupati Manggarai menyinggung soal supaya para kepala sekolah itu untuk berhati-hati menggunakan dana BOS. Karena apa? Bupati Manggarai tahu modus penyelewengan ya dana BOS ya. Mungkin belajar dari pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Indonesia ya ada beberapa modus penyelewengan dana BOS ini. Yang pertama itu kepala sekolah ya, dia diminta untuk menyetor sejumlah uang ke dinas dengan alasan ya untuk mempercepat pencairan dana BOS itu sendiri, ya seperti pelicin lah. Dan modus seperti itu ya mungkin ya terjadi, mungkin terjadi di Manggarai ataupun di kabupaten-kabupaten yang lain, bisa saja seperti itu kemungkinannya. Lalu modus yang kedua, penyelewengan dana BOS dalam bentuk barang dan jasa. Penyelewengan dana BOS dalam bentuk barang dan jasa ini ya kerap kali terjadi lah. Mungkin ini ya menjadi rahasia umum. Ya, bisa saja seperti itu. Mungkin Bupati tahu bahwa, kayaknya penggunaan dana BOS ini supaya ada penyelewengan, ya mereka bermain di barang dan jasa. Penggunaan dana BOS untuk pengadaan barang dan jasa, bisa saja seperti itu, sehingga ya dana BOS itu sendiri bisa dikorupsi dengan baik, tidak diketahui oleh banyak orang dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dan ya biasanya ya kepala sekolah dan bendahara yang bisa diuntungkan, atau mungkin kepala sekolah saja yang bisa diuntungkan. Sehingga Bupati Manggarai ya menegaskan bahwa ya kepala sekolah harus berhati-hati menggunakan dana BOS. Lalu yang berikut yang ketiga ya, pengelolaan dana BOS tidak sesuai petunjuk teknis. Nah, biasanya para kepala sekolah atau pengguna anggaran dana BOS ini ada yang mungkin dia tidak korupsi, tetapi dia menggunakan anggaran itu tidak sesuai dengan petunjuk teknis dari penggunaan dana BOS itu sendiri. Akhirnya apa? Bermasalah penggunaan dana BOS-nya. Ya ujung-ujung ya mau tidak mau ya uangnya harus dikembalikan, dan yang rugi adalah pengguna anggaran dana BOS itu sendiri. Dan ini biasa juga terjadi. Karena apa? Banyak para kepala sekolah, bendahara, dana BOS ya tidak membaca dengan baik petunjuk teknis penggunaan anggaran dana BOS itu sendiri, sehingga ya terjadi kesalahan dan seolah-olah ya ada penyelewengan dana. Dan sebenarnya ya mungkin tidak seperti itu, sehingga ya alangkah baiknya ya pengguna anggaran dana BOS, kepala sekolah ataupun bendahara itu harus membaca dengan baik petunjuk teknis penggunaan dana BOS itu sendiri. Lalu yang keempat, modus penyelewengannya ya mengabaikan peran komite sekolah dalam
mengelola dana BOS. Jadi komite sekolah itu tidak dilibatkan dalam penggunaan dana BOS itu sendiri. Ya, ini seperti strategi supaya dana BOS itu sendiri bisa diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi di sini tidak ada transparansi penggunaan dana BOS itu sendiri. Mungkin saja terjadi di Manggarai, bisa juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain. Dan saya yakin komite sekolah itu pasti jarang dilibatkan dalam penggunaan anggaran dana BOS itu sendiri. Semoga saja di sekolah Bapak Ibu tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan itu artinya penggunaan dana BOS itu berjalan dengan baik dan benar. Oke, yang kelima itu ada juga dana BOS yang hanya dikelola oleh kepala sekolah dan bendahara, sehingga tidak ada transparansi di dalamnya. Nah, ini yang paling banyak mungkin di Manggarai ataupun di kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. Yang mengelola dana BOS itu hanya kepala sekolah dan bendahara. Dan mungkin ada juga yang bendahara itu hanya namanya, dananya dikelola sendiri oleh kepala sekolah. Mungkin saja seperti itu terjadi di Manggarai ataupun di kabupaten lain, sehingga tidak terjadi transparansi penggunaan dana BOS itu sendiri. Dan itu menjadi patut dicurigai bahwa pasti ada penyelewengan penggunaan dana BOS itu sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sekolah itu tahu. Kalau misalnya ada kepala sekolah yang seperti itu, Bapak Ibu gurunya pasti tahu. Pasti ada penyelewengan penggunaan dana BOS. Kalau misalnya kepala sekolah sendiri yang mengelola dana BOS, itu mungkin terjadi di Kabupaten Manggarai, sehingga secara khusus Bupati Manggarai dia menegaskan kepada para kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS dengan benar. Lalu yang ke-6 yaitu memanipulasi data siswa. Jadi sekolah membuat markup data siswa, menggelembungkan data siswa supaya dana BOS yang masuk ke sekolah itu besar. Ini juga salah satu strategi yang mungkin bisa saja terjadi di sekolah. Jadi mereka menaikkan jumlah siswa di sekolah supaya bisa mendapatkan dana BOS yang lebih besar. Nah, ini berbahaya sekali ini, karena pemalsuan data. Dan cepat atau lambat pemalsuan data seperti ini pasti akan tercium juga. Apalagi para penegak hukum, Badan Pemeriksa Keuangan itu sudah mempelajari sejak lama bagaimana alur perjalanan dana BOS itu sendiri, sehingga sekarang bisa saja kalau disalahgunakan berujung tinggal di labe. Jadi siapa saja yang korupsi dana BOS bisa saja berujung tinggal di penjara. Lalu modus yang lain bisa saja seperti melaporkan honor guru dengan tanda tangan palsu. Melaporkan honor guru dengan tanda tangan palsu ini lebih nekat lagi ini. Mungkin gurunya seharusnya misalnya seperti ini. Gurunya itu seharusnya menerima uang sebanyak 1 juta. Tetapi yang guru terima itu hanya 500.000. Mau tidak mau dipalsukan tanda tangannya supaya pelaporannya itu seolah-olah benar adanya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu kenyataannya. Ini yang parah sekali. Gurunya sudah dengan hati yang tulus mengajar, tetapi hak yang mereka terima itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini yang saya paling tidak suka. Ini namanya mengambil hak orang lain. Itu kalau menurut saya
orang-orang seperti itu akan ya mendapat karmanya. Keringat orang itu ya jangan diambil. Itu menurut saya pandangan pribadi. Nah, ini yang bisa saja terjadi ini. Modus yang berikut ini. Pemalsuan kwitansi. Nah, pemalsuan kwitansi ini ya itu yang paling mudah lah dilakukan kalau menurut saya. Sehingga mungkin pemalsuan kwitansi ini itu sebagai salah satu strategi bagaimana memanipulasi pelaporan penggunaan dana BOS itu sendiri. Dan ya ada peluang untuk melakukan hal-hal seperti itu pasti. Dan mungkin bukan saja terjadi di Manggarai, bahkan di kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama, pemalsuan kwitansi, sehingga laporannya jelas seolah-olah ya, laporannya itu sudah benar adanya, padahal ada penipuan-penipuan seperti pemalsuan kwitansi. Barangnya tidak ada, kwitansinya jelas ada, tapi barangnya tidak ada di sekolah. Misalnya pengadaan buku di tahun katakanlah di tahun 2020 ada pengadaan buku, bukunya tidak ada, kwitansinya ada. Kalau seperti itu kan berarti uangnya kemana? Ya pasti dikorupsi lah oleh orang-orang tertentu. Lalu modus yang terakhir itu ya penggunaan dana BOS untuk kepentingan pribadi. Ya kalau seperti itu sih itu namanya korupsi sudah, jelas sangat korupsi. Itu masuk kategori korupsi karena dana BOS yang untuk kepentingan umum di sekolah tapi diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini Bupati Manggarai sudah tahu dengan pasti modus penyelewengan dana BOS itu ya dengan cara-cara seperti itu, sehingga ya menyebabkan penggunaan dana itu tidak tepat sasaran, bahkan tidak sesuai juknis yang ada. Dan Badan Pemeriksa Keuangan atau penegak hukum lainnya itu sudah tahu bagaimana modus-modus penyelewengan dana BOS, sehingga jangan sampai itu terjadi di Bapak Ibu Kepala Sekolah yang ada di Manggarai. Sehingga ya Bupati Manggarai dengan tegas menyarankan supaya menggunakan dana BOS itu dengan penuh kehati-hatian, supaya digunakan sesuai juknis. Itu harapan dari Bupati Manggarai. Jadi dia bukan sekedar ya menegaskan ya, tapi karena dia tahu bahwa ya ada potensi, ada peluang untuk korupsi dana BOS ini di sekolah. Sehingga apa? Proses operasional yang di sekolah itu tidak berjalan dengan baik. Apalagi kalau yang tadi itu membuat laporan palsu mengenai honor guru misalnya, sudah ambil keringat orang lain, curi uang negara lagi. Ya itu yang paling parah menurut saya. Dan Bupati Manggarai tentunya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, mungkin berdasarkan cerita-cerita atau berdasarkan temuan-temuan yang terjadi di Manggarai, sehingga ya beliau itu langsung menegaskan supaya para kepala sekolah untuk berhati-hati menggunakan dana BOS. Tapi sebenarnya ada satu yang Bupati lupa, dana PIP. Dana PIP ini program Indonesia Pintar. Karena kalau saya baca di media ya ada juga kasus-kasus yang mengambil hak orang lain dari mengambil hak PIP, program Indonesia Pintar, dari orang lain untuk kepentingan pribadi. Kalau kita baca di media banyak, ada beberapa itu kalau saya baca di media kasus penyalahgunaan PIP. Saya tidak tahu seperti apa modusnya, mungkin Badan Pemeriksa Keuangan dan penegak hukum ya mungkin lagi mencari tahu seperti apa alur perjalanan dana PIP itu sendiri, sehingga bisa ada persoalan di dalamnya.
Itu yang mungkin Bupati Manggarai lupa singgung di kesempatan itu. Dan pada kesempatan ini ya, semua anggaran dana yang masuk ke sekolah itu sudah jelas sebenarnya pengeluarannya untuk apa, penggunaannya untuk apa. Jadi kalau misalnya diselewengkan, ya sekarang ini kan informasi itu ya cepat sekali beredar. Jangan sampai Anda terjebak di dalamnya dan Anda masuk penjara hanya karena korupsi dana BOS atau korupsi dana program Indonesia Pintar. Jangan sampai seperti itu. Sehingga pada kesempatan ini saya menyarankan supaya menghindari modus penyelewengan penggunaan dana BOS agar Anda selamat, sekolah menjadi lebih baik. Itu harapannya. Kira-kira seperti itu yang ingin saya bagikan di kesempatan ini, dan terima kasih sudah menonton acara Netizen Timur. Salam literasi, semangat.